Jadi kaya dari kripto memang bisa. Kalian sering denger gak sih? Masuk $100, hasilnya jadi $10.000. Terus orang-orang yang udah hold kripto dari zaman 2010 dan tiba-tiba sekarang udah miliarder. Di video ini pokoknya aku mau bahas gimana caranya kaya dari kripto, mulai dari memainkan pendapatan pasif kamu sampai menjadikan kripto trading menjadi full-time job. Tapi sebelum kita mulai, aku mau info dulu kalau jangan pernah main aset kripto dengan uang panas, apalagi untuk para pemula. Kripto adalah aset yang bersifat sangat volatil, jadi berhati-hatilah. Dan apapun yang aku sebutkan di sini, kalian please harus tetap DYOR, do your own research. Tolong riset sendiri, jangan FOMO, dan apalagi jangan nyalahin orang lain kalau ternyata investasi kamu itu turun dan duit kamu habis. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasan utamanya. Apa itu kripto, teknologi di baliknya, gimana caranya Bitcoin bisa berkembang, sampai cara kamu bisa ngehasilin duit dari cryptocurrency. Aku mengenal kripto itu di tahun 2018. Sebenarnya nggak terlalu early banget sih. Dan aku dengar kripto itu pertama kali langsung denger kata-kata Bitcoin. Waktu itu actually ada temen yang bilang invest di kripto deh. Coba-coba aja karena tuh lagi naik. Saat itu kripto masih di harga $18.000. Walaupun gak bisa dibilang OG banget atau awal banget yang misalnya hold dari 2010 masih di harga $8.000. Tapi pas aku lihat harga Bitcoin sekarang dibandingkan zaman dulu pasti beda jauh. Nah waktu itu aku masuk $100 tapi masih gak ngerti. Jadinya akhirnya aku gak profit apapun karena ketika turun panik dan akhirnya jual kripto aku atau Bitcoin aku waktu itu. Dan waktu itu dari mata orang awam, kripto itu masih scam banget. Bahkan ada temen yang kena scam, dihipnotis dan disuruh bayar pakai cryptocurrency. Dan duitnya hilang gitu aja karena kripto itu dikenal sebagai mata uang yang tidak bisa di-track. Transaksi tidak ada yang tahu siapa yang mengirim dan siapa yang menerima. Dan tidak ada polisi atau badan yang bisa memantau setiap transaksinya. Kenapa bisa begini? Karena ada yang namanya desentralisasi. Chapter 1, Blockchain. Sebelum kita masuk ke cryptocurrency, kalian harus tahu teknologi di balik cryptocurrency, yaitu blockchain. Blockchain itu sebenarnya adalah teknologi peer-to-peer yang bikin integritas informasi digital itu dilindungi. Kalau kalian baru pertama kali dengar blockchain, blockchain itu sifatnya terdesentralisasi dan terdistribusi. Nah, ini gimana maksudnya? Bakal aku jelasin di chapter ini. Bayangin aja blockchain itu seperti buku besar digital, tapi bedanya buku ini nggak dipegang oleh salah satu orang atau institusi. Sebaliknya buku ini disalin dan disimpan oleh ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia. Semua salinan buku ini diperbarui secara bersamaan dan sistemnya setiap kali ada transaksi baru, buku besar digital ini mencatat transaksi dalam blok yang kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk rantai data. Ingat aja dari namanya, blok itu kelompok dan chain itu rantai. Dan maksudnya desentralisasi itu gimana? Intinya desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, di mana semua data tertuju kepada satu pihak atau terpusat. Sedangkan desentralisasi itu datanya tidak terpusat karena didistribusikan ke berbagai sumber komputer yang tersebar di jaringan yang saling terkoneksi. Kehebatan blockchain ini ada di transparansi dan juga keamanannya. Karena semua orang punya salinan buku ini, setiap blok memuat catatan transaksi yang sudah diverifikasi. Jadi akan sangat sulit untuk memalsukan data atau mengubah transaksi yang sudah tercatat. Bahkan untuk memanipulasi satu transaksi saja, kamu harus meretas mayoritas komputer yang ada di jaringan itu, which is hampir mustahil. Nah, kenapa blockchain ini penting dan terus dikembangkan? Karena sistem berbasis data tradisional itu bisa dibilang problematik, terutama kalau dipakai untuk mencatat transaksi keuangan. Misalnya nih, case jual beli real asset. Setelah transaksi jual beli, otomatis kan kepemilikan aset real berpindah tangan dari penjual ke pembeli. Tapi masalahnya penjual dan pembeli punya catatan masing-masing yang mungkin saja beda detailnya. Nantinya bisa saja si penjual bilang, saya belum terima uangnya, walaupun padahal sebenarnya sudah. Di sisi lain, si pembeli juga bisa bilang udah bayar meskipun belum. Artinya, buat ngehindarin permasalahan dan perdebatan seperti ini, transaksi jual beli lebih aman kalau melibatkan pihak ketiga.
Tapi sebenarnya ribet gak sih? Dan gak semenjamin itu untuk ngehindarin resiko dimanipulasi juga. Karena di mana-mana penjual, pembeli, dan pihak ketiga ini bisa jadi kabur membawa uangnya dan juga memanipulasi satu sama lain. Nah, dari sini sudah bisa dipahami belum sih kenapa blockchain itu bisa jadi solusi? Kuncinya karena nggak ada pihak ketiga. Datanya disebar dan semua orang bisa lihat, nggak bisa dimanipulasi sama sekali. Next, aku mau bahas apa aja komponen dari blockchain. Blockchain itu terdiri dari beberapa komponen yang bikin sistemnya itu kuat dan juga aman. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, di blok. Blok ini semacam unit penyimpanan yang isinya data transaksi, info penting lainnya, plus hash yang nge-link ke blok sebelumnya. Jadi setiap blok itu menyimpan data. Kalau satu blok udah penuh, bakal dibuat blok baru yang otomatis tersambung ke blok sebelumnya. Struktur ini bikin data di blok lama aman dan gak bisa diotak-atik. Kedua, ada node. Node itu seperti perangkat atau komputer yang gabung ke jaringan blockchain. Node ini bertugas untuk mengecek dan memvalidasi transaksi yang sedang terjadi di blockchain. Yang keren, setiap node ini punya salinan lengkap dari seluruh blockchain-nya. Jadi data itu tersebar di banyak tempat. Node juga bantu memproses transaksi baru dan nambahin blok ke rantai setelah semuanya diverifikasi. Karena banyak node yang terlibat, sistem blockchain jadi lebih aman dan susah diretas. Yang ketiga, hash. Hash itu semacam kode unik yang dihasilkan untuk setiap blok. Bisa dibilang ini sidik jari dari digital block. Karena setiap hash itu unik banget, hash ini dibuat berdasarkan data di blok itu. Dan hash dari blok sebelumnya juga dicantumkan di blok baru. Jadi kalau ada yang mau coba-coba ubah data di satu blok, hashnya bisa langsung berubah dan jaringan bakal tahu kalau ada yang aneh atau malfungsi. Yang keempat, kunci kriptografi. Ini cara blockchain ngejaga privasi dan keamanan transaksi. Ada dua jenis kunci yang dipakai, kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dipakai untuk nge-enskripsi data, sementara kunci privat buat mendekripsi dan mengakses data itu. Jadi cuma orang yang pegang kunci privat yang bisa akses dan kelola informasi di blockchain. Pokoknya aman banget. Dengan kombinasi semua komponen ini, blockchain jadi teknologi yang gak cuma aman dan transparan, tapi juga sulit untuk dimanipulasi. Terus apa hubungannya dengan blockchain dan Bitcoin dan juga cryptocurrency? Blockchain dan kripto itu seperti dua sisi koin yang sama tapi berbeda. Jadi mari kita bahas apa hubungan dari keduanya. Pada dasarnya, blockchain adalah teknologi dasar yang mendasari sebagian besar mata uang kripto. Setiap transaksi yang dilakukan di jaringan kripto seperti Bitcoin atau Ethereum akan dicatat dalam bentuk blok-blok data yang saling terhubung. Lalu, kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau bahkan meme coin seperti Dogecoin adalah aplikasi atau penggunaan praktis dari teknologi blockchain ini. Bitcoin misalnya menggunakan blockchain untuk merekam semua transaksi Bitcoin yang terjadi di dunia. Tanpa blockchain, Bitcoin atau mata uang kripto lainnya tidak akan bisa ada karena blockchain yang memberikan keamanan dan juga transparansi. Intinya, blockchain itu adalah sistem atau teknologinya dan cryptocurrency adalah real use case-nya atau produk yang menggunakan teknologi blockchain. Chapter 2, kita lanjut ke pembahasan Bitcoin. Sebelumnya kita kan udah paham teknologi di balik Bitcoin dan di balik sebagian besar mata uang cryptocurrency. Kalau biasanya kita ngomongin kripto, orang pasti langsung kepikiran, oh Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency yang memang paling populer saat ini. Kenapa bisa gitu dan bagaimana Bitcoin pertama kali ditemukan akan kita bahas di chapter kali ini. Pertama-tama aku mau bahas white paper Bitcoin, yaitu awalnya yang digunakan untuk pembayaran. Ceritanya singkat sih sebenarnya, dimulai dari tahun 2008 saat dunia dilanda krisis keuangan global. Banyak orang kehilangan kepercayaan pada bank dan lembaga keuangan. Di tengah situasi itu muncullah white paper Bitcoin, sebuah dokumen yang ditulis oleh sosok anonim bernama Satoshi Nakamoto. Di white paper ini, Satoshi menjelaskan ide brilian, sebuah sistem pembayaran elektronik peer-to-peer yang tidak memerlukan perantara seperti bank. Jadi kalau kamu mau transfer uang ke seseorang di belahan dunia lain, kamu nggak perlu repot lewat bank, bayar biaya besar, atau nunggu sampai berhari-hari.
Dengan Bitcoin, semua ini bisa dilakukan secara langsung dan juga dengan cepat. Sejak Bitcoin White Paper hadir, terjadi revolusi di dunia keuangan terutama dalam hal pembayaran. Pertama, kita nggak butuh bank lagi sebagai pihak ketiga. Kedua, bebas transaksi tanpa batas. Kita bisa kirim ke siapa aja, di belahan dunia mana aja, tanpa batasan geografis, dan yang terpenting tanpa batasan jam operasional, karena sistem ini terintegrasi 24 jam. Ketiga, transaksi yang rendah biaya. Per tahun 2023, bahkan kita bisa hemat sampai 96,7%, di mana rata-rata mengirim Bitcoin ke dompet lain itu adalah USD 1,5 saja per transaksi. Kalau dibandingkan dengan bank lain, biaya untuk mengirimkan dari satu rekening ke rekening lain apalagi antar negara itu biasanya sangat mahal. Nah, yang keempat itu lebih satset. Kalau pakai sistem perbankan, ngirim uang antar negara itu bisa sampai beberapa hari dan bahkan dipotong hari libur. Sedangkan Bitcoin berhasil bikin waktu yang lebih singkat, dalam hitungan menit saja kamu udah bisa dapat uang kamu. Jadi so far teknologi ini tuh benar-benar jadi masa depan. Jadi apakah kalian yakin belum percaya dengan Bitcoin? Nah, penting juga untuk diketahui kalau Bitcoin adalah koin kripto pertama dan white paper-nya ini pencetus teknologi blockchain itu sendiri. Jadi, penemuan Bitcoin dan cryptocurrency memang adalah saat yang bersamaan. Bitcoin juga sekaligus jadi koin pertama yang sering disebut sebagai emas digital karena beberapa alasan. Yang pertama, jumlah Bitcoin itu terbatas, hanya 21 juta koin dan ini nggak bisa ditambah. Sama seperti emas yang jumlahnya terbatas di dunia. Kelangkaan Bitcoin ini bisa memberikan nilai intrinsik. Kedua, Bitcoin itu tahan inflasi. Coba bandingin dengan uang kertas. Saat bank sentral mencetak uang terlalu banyak, nilai uang itu bisa turun karena inflasi. Tapi Bitcoin nggak seperti itu. Dengan sistem halving yang terjadi setiap 4 tahun, suplai Bitcoin yang baru masuk ke pasar semakin berkurang, sehingga nilainya cenderung stabil atau bahkan naik. Apa itu halving? Akan aku jelasin nanti. Sebagai contoh nih, di tahun 2010, harga satu Bitcoin hanya beberapa sen aja. Namun di akhir 2021, harga satu Bitcoin pernah mencapai lebih dari 60.000. Ini yang bikin banyak orang mulai melihat Bitcoin sebagai aset investasi jangka panjang, seperti emas tapi dengan keunggulan teknologi yang lebih modern. Bahkan di akhir-akhir ini, di penghujung 2024, Bitcoin ini sudah all-time high juga, melebihi $100.000. Jadi sebenarnya halving adalah salah satu mekanisme unik yang terjadi pada cryptocurrency berbasis proof of work. Seperti Bitcoin, sederhananya halving adalah pengurangan separuh dari reward yang diterima oleh para miner setiap 4 tahun sekali. Nah, kenapa ada halving? Bitcoin ini dirancang untuk memiliki stok atau supply terbatas. Supply-nya hanya 21 juta saja. Agar tidak semuanya ditambang terlalu cepat, mekanisme halving diperkenalkan oleh penciptanya, yaitu Satoshi Nakamoto. Tujuannya adalah menjaga pasokan tetap langka dan mengontrol inflasi. Dengan adanya halving, reward yang diterima para miner untuk memvalidasi transaksi di jaringan akan terus berkurang seiring waktu. Nah, bagaimana Bitcoin halving bisa terjadi juga? Bitcoin tadi menggunakan sistem proof of work atau POW. Artinya setiap transaksi perlu diverifikasi oleh komputer atau miner melalui proses kompleks yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Para miner ini menerima Bitcoin sebagai imbalan atau reward atas upaya mereka. Namun setiap 210.000 blok yang ditambang, yaitu kalau dihitung-hitung sekitar 4 tahun, Bitcoin yang diberikan sebagai reward ini otomatis akan berkurang separuhnya. Sebagai contoh, tahun 2009 reward per blok adalah 50 BTC. 2012 reward per blok turun menjadi 25 BTC. Tahun 2016 rewardnya jadi 12,5 BTC, 2020 6,25 BTC, dan 2024 ini rewardnya menjadi 3,125 BTC. Dan ini akan terus berkurang sampai nanti bloknya sudah habis ditambang. Nah, kira-kira efeknya apa sih pada pasar dan pada market? Pertama, kelangkaan. Karena pasokan baru Bitcoin berkurang, kelangkaan juga meningkat. Hukum ekonomi sederhana, jika permintaan tetap atau meningkat, harga biasanya cenderung naik. Kemudian nomor 2, biaya mining. Dengan reward yang lebih kecil, para miner harus memastikan aktivitas mereka tetap menguntungkan.
Jika tidak, mereka bisa keluar dari jaringan yang bisa mempengaruhi keamanan Bitcoin. Ketiga, pastinya hype. Setiap kali halving mendekat, biasanya ada lonjakan minat dari investor, spekulan, dan hingga media. Ini sering menciptakan siklus bull market pasca halving. Bahkan kalau kalian lihat dari chart di sini yang disebut rainbow chart ini disebut rainbow chart karena grafik ini menggunakan gradasi warna pelangi untuk menunjukkan level harga Bitcoin dalam berbagai fase. Grafik ini bukan hanya prediksi harga yang pasti, tapi lebih sebagai gambaran sentimen pasar. Contohnya, di zona warna yang lebih dingin seperti biru dan hijau, sering dianggap sebagai peluang pembelian atau buy opportunity. Sementara warna yang lebih panas seperti merah dan oranye menunjukkan harga Bitcoin berada di level tinggi atau bahkan mendekati bubble. Nah, kalau kalian lihat dari tahun ini, sebelum halving yaitu tahun 2023, harga Bitcoin itu masih di 30.000. Dan ketika halving sampai di Oktober tahun 2024, harga Bitcoin perlahan-lahan naik. Apalagi setelah halving ketika Bitcoin ada di 50 dan 60.000. Nah, triggernya tahun 2024 ini adalah juga US election. Ketika Trump menang, maka semua ini terpengaruh dan juga terjadi lagi sama seperti cycle yang sebelumnya. Nah, tapi biasanya di setiap siklus itu ada naik turunnya. Ada juga yang disebut koreksi pasar. Setelah kenaikan besar, pasar biasanya mengalami koreksi. Harga Bitcoin turun tajam menciptakan siklus bear market. Dan terakhir masa konsolidasi. Setelah koreksi, harga Bitcoin cenderung stabil di level bawah sebelum siklus halving berikutnya dimulai. Jadi benar-benar bull market itu biasanya tahan selama setahun sebelum halving, beberapa bulan setelah halving, dan setahun kemudian setelah halving. Nah, setelah itu kita baru masuk ke bear market lagi selama 3 tahun. Jadi teman-teman harus tahu kalau sekarang itu kita lagi berada di bull market. Kalau misalnya Bitcoin atau cryptocurrency tiba-tiba jatuh tahun depan dan teman-teman malah nyalahin kayak kenapa enternya sekarang padahal udah bull market segala macam. Karena crypto itu biasanya ada cycle-nya dan ketika sudah di bawah dan harganya stabil tetap di bawah, nah itu kita sudah memasuki bear market. Dan dari sini kamu harus tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Sebenarnya idealnya kapan kamu harus beli sebelum cycle kita yang sekarang ini tahun 2024 adalah di 2023 akhir tahun lalu. Karena harga Bitcoin di situ masih sekitar 30.000 dan bahkan sempat menyentuh 20.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang walaupun sudah tinggi, tergantung juga dengan cara main atau cara investasi teman-teman semua. Karena ada juga yang untuk trading dalam jangka pendek, ada juga untuk investasi jangka panjang. Which is yang nanti aku bakal bahas juga di video ini.